ingin bertanya, mengapa banyak orang merasa hidupnya berat, penuh konflik, dan sering gagal? Padahal secara lahiriah semuanya terlihat baik-baik saja. Karena seringkali masalah terbesar bukan datang dari luar, tetapi dari cara kita memandang. Prasangka buruk kepada orang lain, kepada diri sendiri, bahkan kepada Tuhan, bisa menjadi sumber kerusakan yang paling dalam. Bagaimana kita tahu kalau seseorang atau bahkan diri kita sendiri termasuk orang yang mudah berprasangka? Salah satunya adalah kebiasaan menghakimi. Sedikit melihat kekurangan orang lain, langsung memvonis. Sesat, salah, rusak. Ciri berikutnya, ketika fakta sudah jelas, dia tetap menolak mengakui. Semua dianggap pencitraan dan sandiwara. Lalu memberi label negatif. Melihat satu keburukan dan menutup mata terhadap banyak kebaikan. Dan yang terakhir, mudah khawatir dan curiga, bahkan kepada orang yang berniat baik. Kenapa orang dengan prasangka buruk terlihat seperti selalu lelah dan gelisah? Karena pikirannya tidak pernah tenang. Semua hal ditafsirkan secara negatif. Bahkan, bantuan orang lain pun dicurigai. Tanpa disadari, dia hidup dalam ketegangan yang diciptakannya sendiri. Kalau begitu, bagaimana cara mengurangi prasangka buruk? Ada beberapa jalan. Pendidikan, agar kita terbiasa berpikir dengan akal dan data. Harga diri yang sehat, supaya kita tidak perlu menjatuhkan orang lain demi merasa benar. Nilai agama dan moral, agar hati terlatih jujur, adil, dan rendah hati. Serta kedekatan sosial, karena prasangka tumbuh saat jarak terlalu jauh dan empati hilang. Apakah prasangka juga bisa merusak diri kita sendiri? Justru ini yang paling berbahaya. Merasa diri tidak berguna, merasa hidup hanya menyusahkan orang lain, merasa diri sudah mentok dan tidak bisa berubah, merasa tidak mampu melewati tantangan. Semua itu adalah prasangka buruk kepada diri sendiri, dan itu bisa menjadi sumber kegagalan terbesar. Banyak orang juga merasa masa depannya gelap. Karena mereka sudah lebih dulu memutuskan bahwa masa depan itu gelap. Padahal manusia bukan makhluk yang selesai, tapi makhluk yang terus bertumbuh. Selama masih hidup, masih ada potensi, pilihan, dan jalan untuk berubah. Bagaimana dengan prasangka kepada Tuhan? Menganggap Tuhan tidak sayang, tidak peduli, atau sengaja mengecewakan kita, itu juga prasangka buruk. Padahal keyakinan mengajarkan, Tuhan memperlakukan hambanya sesuai prasangkanya. Jika kita berprasangka buruk, hidup kita akan semakin kacau. Jika kita berprasangka baik, akan lahir ketenangan dan harapan. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan? Putus siklus prasangka. Jangan diwariskan, jangan dipelihara. Bangun prasangka baik kepada sesama, kepada diri sendiri, dan kepada Tuhan. Karena dari situlah hidup yang lebih sehat dan bermakna dimulai. Jadi, prasangka bukan sekedar pikiran, tapi penentu arah hidup. Benar, cara kita memandang akan menentukan cara kita melangkah. Jika prasangka kita bersih, langkah kita akan lebih ringan. Jika prasangka kita baik, hidup kita akan lebih tenang. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga pikiran, hati, dan harapan agar hidup tidak dirusak oleh prasangka, melainkan dikuatkan oleh keikhlasan dan keyakinan.